bersyukur selalu kepadamu Bapa, ku bersyukur selalu, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sabda Tuhan. Oleh sebab itu Engkau Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kami bekerja menangkap apa poin yang akan Tuhan sampaikan lewat hamba. Oleh sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom alaihim. Amin. Masih ingat ya? Baik, selamat datang semua. Selamat datang juga Sari. Baik, kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, kita baca bergantian Bapak Ibu. Hari ini kita akan menyantap makanan rohani. Karena kurang lebih kita imbang nih, laki-laki dan perempuan. Laki-laki ayat yang genap, perempuan ayat yang ganjil. Jadi dimulai dengan wanita ayat 13, pria ayat 14, begitu sampai dengan ayat yang ke-22. Saya baca judulnya, langsung disambut dengan yang wanita. Tapi kita bacanya, ayo, sebagaimana kita membaca isi hatinya Tuhan, ya. Jadi bacanya nggak bisa yang dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kau, enggak. Dan siapakah gitu ya, tegas ya. Karena kita hari ini makanan rohani, makaroni ya. Saya baca judul perikopnya, Bapak Ibu langsung disambut dengan yang kaum wanita. Menderita dengan sabar. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Lagi ayat yang sekarang 16. 16, ya, 1, 2, 3. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah.
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. (22) Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ya Bapak Ibu, saya pikir di dunia ini tidak ada satu orang pun yang memilih untuk menderita. Karena semua orang akan pasti memilih berbahagia. Betul ya? Sekali lagi, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memilih untuk menderita. Pasti semua orang akan memilih untuk berbahagia. Nah, kalau ada orang yang memilih menderita, itu kemungkinan KW. Pak KW? Kemungkinan ya, kemungkinan kurang waras. Meskipun pada kenyataannya, semua manusia menderita. Nah, pada zaman gereja mula-mula, kekristenan itu mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak tantangan. Contoh, masih ingat kisah Petrus sama Yohanes waktu mereka memberikan kesaksian di hadapan banyak orang, lalu orang menghasut mereka. Akhirnya mereka akan ditangkap. Lalu masih kita ingat bagaimana Stefanus membela imannya? Apa yang terjadi dengan Stefanus? Stefanus mati di rajam. Tuh. Dan jika runut dari peristiwa dulu sampai sekarang, kira-kira nih tanggapan orang di luar Kristen terhadap Kristen, kira-kira nih apa? Banyak yang enaknya atau banyak yang tidak enaknya? Banyak yang tidak enaknya. Itu kebetulan atau enggak kebetulan? Coba. Saya masih ingat Bapak Ibu waktu kita beribadah di Fatmawati di Putri Kenanga. Putri Kenanga itu kalau kita dari ITC Fatmawati ke sini ada patung kuda sebelah kiri. Nah, persis di seberangnya itu dulu gereja kita. Nah, gereja kita pada saat itu didatangi salah satu ormas. Lalu kita berhadapan, mereka katakan begini, lebih baik di sini bar atau diskotik daripada gereja. Agak sedih mendengarnya. Coba. Ya kan? Lebih baik bar atau diskotik daripada gereja. Akhirnya ya udah, kita tetap bergereja di situ, enggak setoran. Itu salah satu. Bahkan mungkin kalau di KTP kita ada tulisan agama tertentu, mungkin agak sulit. Sampai seorang teolog bernama Tertullianus atau Tertullian yang lahir 1955 sampai 230 setelah Masehi, dia berkata seperti ini. Penderitaan dan penganiayaan adalah suatu keniscayaan yang dapat dihindari oleh orang percaya. Sekali lagi, Tertullian ini adalah seorang penulis Trinitas ke dalam bahasa Latin. Dia bilang begini, penderitaan dan penganiayaan adalah suatu keniscayaan yang dapat dihindari oleh orang percaya. Artinya apa? Sejak kita memutuskan menjadi pengikut Kristus, maka siap-siaplah untuk menderita. Tapi ngomong-ngomong, kita selama ini menderita nggak sih? Minimal pada 2000 ke sini kita menderita nggak sih? Atau kita coba flashback ke belakang. Kita menderita nggak? Kita menderita nggak dari tahun, katakanlah tahun 2020 sampai ke sini. Sebagai orang Kristen kita pernah nggak menderita? Pernah? Apa coba penderitaan? Kakak atau dedek nih?
Yang paling pinggir. Pernah katanya tadi nunduk-nunduk, pernah. Apa penderitaannya coba? Papa nggak kasih kamu makan. Kok terbatas? Nggak, maksudnya gimana nih sebagai orang Kristen loh? Apa nih? Cuman kurang makan ya, tapi kamu tetap gede loh. Enggak, coba ada nggak yang kira-kira kita bawa Alkitab aja orang, pasti orang Kristen. Itu nggak ada ya? Ada nggak? Atau pakai salib? Ada nggak? Ada? Belum ya? Di WA group? Pasti. Ya kita tahu Bu Dewi ya dengan keluarga besar ya. Ya. Tapi secara umum ada nggak kekristenan yang di Jakarta ini menderita? Enggak ya? Dulu ini sedikit-sedikit. Dulu kampus kami mau diserang orang. Tiap malam kami berdoa. Ini real, tiap malam kami berdoa. Tapi saat nggak ada berita, kami nggak berdoa. Bisa ditangkap nggak? Bisa. Jadi penderitaan itu berdiri sendiri atau ada maksudnya? Ada maksud tertentu. Nangkap ya? Judul perikop yang Lembaga Alkitab Indonesia katakan menderita dengan sabar. Tema kita hari ini berani berbuat baik. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 1, itu kurang lebih sama dengan Yakobus 1 ayat 1. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, di mana 200 tahun sebelum Yesus lahir, mereka ada di perantauan. Mereka berdiaspora, karena istilah diaspora itu adalah ada di perantauan. Lalu ketika mereka berserak dari Babel, kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 1 itu dan ayat 2, saya baca buat kita. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 begini. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang, maksudnya orang-orang Yahudi yang ada di mana? Yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitania. Yaitu ayat 2-nya nih, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di perantauan, orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi ada di kampung orang lain. Kita bisa nangkap gak? Ada orang pendatang punya iman yang kemungkinan besar iman orang itu berbeda dengan iman Akamsi. Tahu Akamsi ya? Anak kampung sini. Ya kurang lebih ginilah, kita pendatang. Saya orang Batak, orang Manado, orang Kupang, orang Ambon, orang Jawa. Ada di kampung orang yang tidak seiman dengan kita. Kira-kira nih, kita beralih ke zaman dulu. Karena tadi saya sudah katakan so far so good lah kita ya. Sebagai orang Kristen di Jakarta ini. Tapi kita nggak tahu kapan so far so good-nya ini berakhir. Mungkin di zaman kita masih enak. Di zaman anak-anak, di zaman cucu kita nanti. Jangankan ke gereja. Punya label salib aja, anting salib. Mungkin makanya yang punya anting salib, yang punya kalung salib, buruan dia dijual. Gitu. Ngapain kalung nanti suatu saat dipakai. Lu orang Kristen ya? Lu orang Kristen ya? Sekarang kita masih enak. Tapi coba kita bayangkan, ada orang yang datang ke kampung orang, ya mungkin kulitnya nggak beda lah, sama lah karena mereka kurang lebih sedara pada saat itu. Bukan tiba-tiba, mereka udah ratusan tahun di situ, punya iman yang berbeda dengan orang sekampung situ. Dan keadaan mereka, Alkitab katakan di ayat yang ketiga tadi itu, di ayat yang sebentar. Di ayat yang
Soalnya mereka itu kebanyakan orang miskin dan menderita. Ada orang miskin tapi belum tentu menderita. Tapi surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang miskin dan menderita. Lalu Petrus berkata begini, coba kita bayangkan, keadaan kita miskin dan menderita. Tetapi ada himbauan sesuai dengan tema kita hari ini. Selain kamu harus menderita, maka ada ajakan. Di tengah-tengah penderitaan kamu itu, kamu harus berani berbuat baik. Karena begini, ada orang menderita karena kebenaran, tapi ada orang yang menderita karena dosa. Ingat, orang yang menderita karena dosa itu tidak punya nilai. Sekali lagi, orang yang menderita karena dosa itu tidak punya nilai. Apa contohnya orang menderita karena dosa? Contoh, ia mencuri, ketahuan kalau ketahuan sama orang Roma itu nggak masalah. Tapi kalau ketahuan sama satu kampung, lolos nggak kira-kira orang itu? Dia menderita nggak? Karena apa? Karena dosa. Apalagi? Ya, apalagi? Banyaklah. Tetapi penderitaan karena kebenaran itu memiliki nilai kekal. Saya sangat suka dengan satu pendeta yang dulu sering kesini namanya Ridwan Huta Barat. Dia selalu khotbahnya itu begini, Bapak Ibu, tujuan kekristenan nggak miskin, jadi kaya. Tujuan kekristenan nggak sembuh, sakit jadi sembuh. Tapi tujuan kekristenan ketika kamu datang, kamu beroleh apa yang Tuhan maksud dari sini, itu kamu punya tujuan kekal. Jadi kalau kamu miskin kaya, sembuh sakit, orang-orang di luar Kristen yang jauh lebih kaya daripada kita, apa bedanya? Justru mereka lebih sehat, mereka lebih kaya, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang ditujukan Petrus berada di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, pertanyaannya begini, masih mampu nggak kita untuk berbuat kebenaran? Masih mampu nggak untuk kita berbuat baik? Itu pertanyaannya. Coba kita sebentar merenungkan keadaan kita seperti itu, lalu kira-kira mampu nggak aku? Saya mau katakan begini, Bapak Ibu, apakah seyogianya semua manusia itu wajar berbuat baik? Coba, apakah seyogianya semua manusia itu harusnya berbuat baik? Saya jawab dengan garis tebal dan di garis bawahi dan dikasih stabilo. Harusnya berbuat baik. Kenapa? Yang pertama, catat ini. Karena setiap manusia punya rasa, punya emosi, ada perasaan. Kalau aku jahati dia, maka dia akan merasakan sakit. Saya nggak tahu, apa kalau kita jahatin orang, wah, sukacitaku melimpah, saya nggak tahu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Setiap manusia punya standar untuk berbuat baik karena dibekali oleh pendidikan etika. Kalau kita orang Kristen dibekali dari kecil oleh guru-guru sekolah minggu. Oke, nangkap? Kenapa kita harusnya berbuat baik? Karena kita dibekali oleh pendidikan di sekolah. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita dibekali sejak kecil oleh mama dan papa kita. Ya Kak, ya Dek, mama pasti sering bilang begini. Jangan suka bohong ya nak, betul ya? Terus apa lagi? Nak, jangan berantem ya, jangan pilih-pilih teman ya. Kalau punya makanan berbagi, itu standar orang tua. Gak ada orang tua bilang begini, nak, ini apa mah? Kok ada paku? Ya jaga-jaga anak, siapa tahu nanti ada anak yang nakal sama kamu, tusuk aja langsung. Gak ada orang tua begituan. Gak ada. Biar kita datang dari Sumatera Utara, dari Korea Utara sana, biar kita datang dari Indonesia Timur sana, gak ada orang tua. Nina, apa ini? Kok ada pulpen? Ini gak pulpen biasa, nak. Ini isinya merica. Nanti kalau ada orang datang semprot aja. Gak ada. Setiap orang tua pasti membekali anaknya dengan yang baik. Nah, kalau punya makanan, bagi sama teman. Biar yang ini agamanya, apapun agamanya. Dan jangan lupa ya nak, apa mah? Berdoa. Berdoa. Dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi itu, harusnya tidak apapun agamanya, betul. Apapun agamanya, sejak kecil sekolah pertama adalah rumah tangga udah dibekali dengan perbuatan baik, betul? Di rumah diajarin, di musolah, di TPA tempat pembekalan Al-Quran diajarin, di mana lagi?
Di sekolah minggu diajarin, di mana lagi? Di sekolah juga diajarin. Betul? Kita dibekali dengan pendidikan yang cukup. Belum lagi coba buka Efesus 2 ayat 10. Jadi kenapa orang harus berbuat baik? Kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena ini buatan Allah diciptakan. Ayo baca sekali lagi yang jelas. 1, 2, 3. Sebenarnya kalau kita kembangkan ini, berani berbuat baik, ini sebenarnya poinnya cukup. Tapi saya ada beberapa poin tambahan. Coba kita perhatikan layar monitor kita. Yang pertama, karena kita ini buatan Allah, dengar, apapun tampang kita produk sorgawi. Sari, kamu produk sorgawi. Amin. Pak Nikolas produk Ibu senyum nih karena kemarin berulang tahun. Produk sorgawi, amin. Siapa yang pernah terlintas di pikirannya, kok saya nggak seperti dia? Doni pernah, Don? Pernah berpikir seperti itu? Pernah. Kenapa saya nggak seperti Anmes gitu? Atau kenapa saya nggak seperti itu? Pernah? Coba kita baca sama-sama. Hanya aja sampai koma, sampai Allah. 1, 2, 3. Karena kita ini, Pak, kenapa ada orang yang tidak sempurna? Maaf, lahir cacat. Saya juga tidak tahu kenapa ada orang lahir tanpa anus. Saya tahu. Tuhan yang menciptakan yang lebih tahu. Di tempat saya ada orang tukang jahit, tangannya ada tapi kakinya maaf, kakinya nyantol, nggak ada lututnya. Jadi, tapi ternyata jahitan dulu kan digenjot gini ya, jahitan dulu. Ada sih mesin tapi paling hanya beberapa orang kaya yang punya itu. Tapi semua orang datang kepada dia, bukan karena kasihan, tapi karena hasil kerjanya lebih baik dari orang yang sempurna. Nangkap? Saya sering katakan, siapa yang gak kenal Nick Fujisik? Kita dulu pernah punya keyboardis, orang buta. Saya gak tahu kenapa dia diciptakan gak sempurna menurut ukuran kita. Tapi bagi Tuhan gak pernah punya produk gagal untuk menciptakan kita. Even itu kita punya wajah yang tidak secakap Bung Kena. Enggak, maksud saya begini. Menurut Bu Dewi, gitu ya. Karena menurut istri saya number 1. Saya nggak tahu, coba tanya, benar nggak saya number 1? Nanti turun tanya. Kenapa? Karena saya berangkat dari sini. Huan, kamu produk, oke lah. Saya bukan produk mama dan papa, Om. Iya benar, tapi perantaraan sayang. Kalau Tuhan izinkan Huan mirip mama atau papa, itu terserah Tuhan. Tapi yang jelas, Huan adalah produknya Tuhan. Hani adalah produknya Tuhan. LG adalah produknya Tuhan. Semua produknya Tuhan. Kita nangkap di sini. Lalu diciptakan di dalam siapa? Yang jelas, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita nggak perlu tanya apa pekerjaan baik itu. Udah Tuhan persiapkan. Apa aja, itu yang saya katakan tadi itu. Seharusnya semua manusia standarnya adalah perbuatan baik. Kenapa? Karena untuk orang Kristen ya. Untuk orang Kristen, apalagi zaman sekarang, itu lagu-lagu rohani udah ditempelin di sini. Gitu kan? Iya kan? Terus namanya siapa? Yohana, Margareta, Deborah. Wah, Alkitab semua diborong. Kalau yang laki-laki namanya siapa? Stefanus. Apalagi? Timotius, Yakobus. Betul. Gak ada lagi namanya seperti orang Batak, namanya siapa? Horas,
Perninggotan, siahan, nggak ada lagi tuh, nggak ada lagi. Nama-nama Alkitab, nama-nama anak sekarang keren. Tuh nggak ada lagi nama orang Jaya ribut. Orang Jaya kan ada ribut ya. Tak pikir apa nama ribut gitu. Nggak ada lagi. Semua, bahkan nama-nama saudara kita itu udah sebar-sebar ke Arab-Araban kan nama-nama sekarang kan? Iya kan? Gitu. Nggak ada yang nggak pengen anaknya dibekali sejak nggak ada. Dibekali. Supaya apa? Supaya mampu melakukan perbuatan baik. Nah, supaya tema kita ini sampai Bapak Ibu, supaya tema kita ini berani berbuat baik, berani berbuat benar, supaya kita lebih tertolong untuk melakukannya, supaya tidak ada keraguan, supaya lebih yakin saat akan berbuat baik, maka saya ada tips buat kita untuk kita bisa beranjak dari posisi kita yang sebenarnya. Yang pertama, supaya kita yakin. Yang pertama, kita harus berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Kemarin kita baru merayakan Paskah, betul? Oke? Maka saat kita melakukan perbuatan baik, mungkin kita lupa ajaran mama, mungkin kita lupa ajaran papa. Tapi saat kita ingin berbuat baik kepada orang, yang pertama, ketahuilah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Yang kedua, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Bet sekalian buka 1 Petrus 2 ayat 9. Yang ketiga, bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Yang keempat adalah bahwa kita adalah orang-orang yang punya kuasa. Dan yang kelima adalah bahwa kita adalah orang-orang kepunyaan Tuhan. Saya nggak tahu. Kalau segitu banyaknya poin yang sudah saya paparkan ini kita nggak mampu berbuat baik. Ya mungkin kita memang habitnya. Saya nggak tahu. Kita baca Bapak Ibu, siapa kita ini? Ganti kata kamu dengan saya. Oke? Ganti kata kamu dengan saya. Ganti kata umat dengan saya. Oke? Kita baca jelas ya. Ganti kata kamu dengan saya, ganti kata umat dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saya kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bayangkan Bapak Ibu. Supaya kita mampu berbuat baik, kita harus berangkat dari posisi yang menang. Siapa petinju? Sekembar petinju ya. Udah berlatih, prak. Dia tahu lawannya. Pasti dari YouTube, ya kan? Oke? Begitu dia tahu lawannya, sampai di ring, ada pelatih, ada orang tua. Begitu sampai di ring, dia berhadapan dengan lawan, dia bilang, nggak mungkin. Betul. Kalah sebelum perang. Tapi coba perhatikan. Tetapi Griberslah bangsa yang terpilih. Nggak, biar kita berangkat dari posisi menang nih. Supaya nggak ada keraguan, saya mampu nggak berbuat baik. Saya mampu nggak berbuat benar. Supaya kita sampai ke tema kita. Tetapi Griberslah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya Gribers memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah memanggil Gribers keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu? Supaya ketika kita berbuat baik, akan berbuat baik, kita datang dengan warna yang berbeda. Kita datang dengan tampilan yang berbeda. Kenapa? Karena banyak orang begini. Apalagi orang Batak, ini suku saya omongin. Lihat ya, kalau kamu baik, saya akan jauh lebih baik dari kamu. Tapi coba kamu jangan jahat. Saya lebih jahat dari kamu. 1 kali kamu kumaafkan. 2 kali kamu kumaafkan. Tetapi jangan sampai 3 kali. Coba. Hah? Benar gak itu? Kalau kita berkata begitu, kita nggak ada bedanya dengan orang. Kita nggak berani tampil beda. Tampil beda itu apa? Sekalipun kamu. Benar Bapak Ibu? Nah karena setiap agama, apapun agamanya,
Sampai ke hukum Taurat, termasuk orang Kristen, apapun agamanya mengajarkan begini. Jika kamu baik, maka kamu akan terima baik. Betul? Tapi jika kamu tidak baik, kamu akan terima yang tidak baik. Itu sampai hukum Taurat. Tetapi sampai zaman Yesus, kalau kamu baik, kamu akan terima yang baik. Tetapi kalau kamu pun tidak baik, kamu akan tetap terima yang baik. Itu makanya saya pilih ayat 1 Petrus 2 ayat 9 ini supaya kita tahu kita berangkat dari posisi yang menang. Bayangkan Bapak Ibu kalau Yesus nggak datang, apa yang terjadi? Ya terjadi hukum Taurat. Hukum Taurat apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, betul? Tapi coba setelah Yesus datang, apa yang terjadi? Dosamu merah, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau Tuhan gak datang, kita masih merah nih. Bisa-bisa ketika pujian gak enak nih, udah turun, ganti deh. Kalau sebelum zaman Yesus. Tapi kita yang sudah ditebus lewat bacaan kita tadi itu. Nah, dengan kata lain, maka kita harus tampil dengan warna yang berbeda. Saya percaya, apapun keadaan kita, saya nggak tahu dedek, adik, abang waktu di sekolah, Alia dulu di sekolah di negeri, saya nggak tahu apa yang kalian hadapi. Saya nggak tahu. Saya sekali 2 minggu ngajar di 108 SMA agama. Anaknya hanya sekian, tapi begitu pengumuman UTBK tahun lalu, 2/3 anak-anak rokat namanya, rokris dan rokat, rohaniawan Kristen dan rohaniawan Katolik. Kan biasa itu dipajang tuh ya dengan senang hati ya, ini yang masuk ke sini kampus ini gitu. Saya lihat, saya perhatikan, wow, ini anak saya nih, ini anak saya nih, ini anak saya nih. Dari mana? Saya kenal sekali 2 minggu ketemu, dari tahun 2018, dari mereka kelas 1, saya anak saya nih, kebetulan namanya siapa? Musa, Yolanda, wah saya kenal semua. 2/3 dari mereka. Dan Bapak Ibu tahu, ruang kelas buat pelajaran agama ada di lantai paling atas, lantai 4 dan di pojok sana. Tapi itu tidak mengurangi mereka untuk datang pelajaran agama. Bayangkan, jumlah mereka dari kelas 1 sampai kelas 3 cuma 13 orang. Jumat lalu saya ngajar. Ternyata kelas 3, kelas 12-nya itu lagi UTBK. Lalu saya hanya ngajar 7 orang anak. 7 orang anak. Dapat perlakuan yang tidak baik? Sebenarnya iya. Tapi coba kita bandingkan. Seberapa sih yang sudah kita terima dibandingnya apa yang sudah diterima oleh Yesus. Saat dia tidak pernah berbuat jahat, tetapi dosalah yang diterima. Saya pikir kita harus berangkat dari posisi menang. Karena apa? Sekali lagi, kalau kita berangkat dari posisi yang sudah ditebus, kita berangkat dari posisi yang sudah dimenangkan, kita berangkat dari posisi bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Meskipun di kantor ada sikut menyikut, ada sikut menyikut, ada sikut menyikut. Saya ragu ya, ketika Yusuf itu tidak dibuang abang-abangnya, lalu dijual oleh para musafir kepada Potifar, lalu difitnah oleh istri Potifar, lalu dia dipenjara, lalu dilupakan oleh juru minum dan juru roti. Saya yakin bahwa Yusuf tidak ada dalam cerita Alkitab. Dan Bapak Ibu tahu berapa tahun Yusuf dipelonco oleh Tuhan? Dipelonco itu anak-anak di ospek, dihajar oleh Tuhan. 13 tahun. Harusnya poin pertama, ketika Yusuf gak usah dijebak oleh istri Potifar, ketika Yusuf dibully oleh abang-abangnya, apa yang terjadi ketika saya dibully oleh abang saya yang 7 orang, karena saya yang paling kecil? Apa yang terjadi ketika teman-teman kita ngebully kita? Udah deh Tuhan, saya mundur aja. Tetapi enggak loh. Cukup hanya dibully Yusuf, enggak. Difitnah, diapain lagi? Banyak yang diterima oleh Yusuf. Tetapi Yusuf, Tuhan sampai umur ke-30 tahun, umur emas, Yusuf diangkat jadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini nangkap supaya tema kita dapat berani berbuat baik. Coba kita buka deh Galatia pasal yang
ke-6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Galatia 6 ayat 9. Kita baca sama-sama. Kita nanti sampai ke poin selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Janganlah kita terus nah, jangan tutup dulu deh ya. Sambil kita hafal ya. Kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Janganlah terus please, mohon sekali lagi baca ya. Baca lirik lain, baca lirik lain. Oke? 1, 2, 3. Bet boleh tutup? Karena saya mantan sekolah minggu jadi ada ayat hafalan. 1, 2, 3. Janganlah karena kamu jika oke, tampilin lagi deh. Kita kayak kuis ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya. Pernah gak kita berpikir begini Bapak Ibu? Kok saya belum pernah merasakan atas perbuatan baik saya, pernah gak? Kok yang saya tuai yang baik tapi yang saya tabur yang gak baik, pernah gak? Pernah gak? Pernah. Cuman bersyukurnya kita keluarga Gribers ini suami istri baik-baik sih. Mungkin di tempat lain ada suami istri yang belum baik. Tapi setelah 3-4 tahun, salah satu dari pasangan itu mundur. Kenapa? Pak, saya gak kuat. Saya gak kuat Pak. Sering saya katakan di sini, kenapa gak kuat? Pak, bayangkan Pak, lebih baik suami saya di luar. Kenapa? Coba ketika suami saya datang, anak-anak berondok. Itu bahasa Medan, berondok itu ngumpet. Anak saya ngumpet. Loh kenapa ngumpet? Takut sama papanya. Sebenarnya justru saya takut Pak. Berapa tahun itu berlangsung Bu? Sejak kami kawin Pak. Sejak kawin. Jadi lebih baik suami ibu di luar. Iya, kenapa? Pokoknya saya udah gak sanggup lagi Pak. Tolong Pak doakan saya Pak. Apa yang mau saya doain? Apa coba yang mau saya doain? Kalau kita berangkat dari kalimat ini, jemu gak ibu itu? Jemu gak? Wajar gak kalau hasilnya belum datang? Wajar gak? Wajar. Nah ini nih yang akan menikah sebentar lagi di Mei, sebulan lagi nih. Saya gak konseling pranikah loh. Belajar. Iya kan? Karena yang saya 8 tahun pacaran sama istri. 3 bulan kawin, ada warna baru yang belum saya tahu. Enggak, maksudnya begini loh. Ada hal-hal lain yang kita kaget nih, betul kan? Betul Tia ya? Betul ya Rick? Ada warna-warna baru nih. Kok begini? Rasanya kok begini? Betul. Kita di kantor beda lagi loh. Waduh, apalagi di kantor itu, sikut menyikut, betul kan? Kalau sampai kita bosan untuk berbuat baik di kantor, ingat, kita tidak akan pernah dapat promosi. Seperti yang saya katakan tadi itu, kalau Yusuf jemu, Tuhan udah deh, saya dibuang abang-abang saya, kemudian ditaruh di sumur. Terus saya dijual kepada Potifar. Ampun bos, saya udah gak sanggup lagi bos. Betul kan? Dapat promosi gak Yusuf? Enggak. Saya katakan kepada ibu tadi itu, Bu, saya bantu doa Bu, tapi ibu yang sabar. Apa jawab ibu itu? Sabar. Saya udah gak kuat Pak. Lalu dibuka, sorry, lalu dibuka punggungnya. Banyak stempel. Bisa kita bayangkan? Bisa kita bayangkan? Pak, bukan hanya kata-kata kasar yang saya terima. Tapi bekas tamparan, bekas kayu, bekas sapu pun ada di punggung saya.
Kalau begini kita dilema, Bu, yang sabar Bu. Dilema. Ya udah, kita berdoa supaya ibu tidak hanya dimampukan Tuhan untuk menghadapi suami. Tapi coba, ibu pernah gak doain suami? Nah itu belum Pak. Coba nanti begitu suami pulang, doakan. Pak, doa bagaimana? Ini masalahnya. Berarti kita harus punya modal Bapak Ibu. Oke? Bagaimana kita mau menyapu rumah bersih, kita nyapu dengan sapu kotor. Nangkap? Kita gak mungkin nyapu rumah bersih dengan sapu kotor, gak mungkin. Maka supaya kita bisa membersihkan rumah, supaya kita bisa berbuat baik, awalnya kita dulu ya dipersiapkan. Nangkap sampai di sini? Jangan sampai ada orang bilang begini, saya paling gak suka dengar begini. Kayak lu udah benar aja. Pernah dengar gitu? Kayak lu udah gue tahu siapa kartu lu. Ya. Oleh sebab itu jangan kasih celah untuk orang bisa ngedikte kita. Nangkap? Lalu gimana caranya Pak? Doain suamimu. Caranya gimana? Udah Tuhan Yesus berkati suamiku. Ampuni dia. Udah cukup. Atau ajak anak-anak berdoa saat suamimu di luar. Dua tiga tahun berikutnya. Ibu ini datang. Pak, kenapa Bu? Suami masih seperti itu? Udah gak lagi sih Pak. Terus gimana? Sekarang ketika suamiku di luar, anak-anak telepon. Pak, di mana? Buruan pulang dong Pak. Buruan pulang. Kenapa? Kita makan sama-sama. Begitu datang ibu itu bukan besoknya langsung kabar baik. Enggak, 2-3 tahun. Karena apa? Karena ibu itu setelah itu tidak pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Nangkap di sini? Nangkap. Kenapa? Karena saya adalah orang pilihan. Lagi, kenapa? Karena saya adalah orang tebusan. Kenapa? Karena saya punya kuasa. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang merasa tidak punya kuasa? Berapa banyak? Bet, coba buka. Kejadian 1 ayat 26. Kalau nggak salah. Coba buka, Kejadian 1 26. Nanti kita buka lagi Galatia untuk kita hafal. Kita baca sama-sama ya. Galatia Kejadian 1 26. 1, 2, 3. Stop dulu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Jadi berarti gambar dan rupa Allah ada di bahasa Bataknya lebih dalam. Bahasa Bataknya begini. Tatop pamajolma tumiru rupana, kita menciptakan manusia mirip dengan rupa kita, tudos tu pangalahona, seperti perilaku Tuhan. Kalau ini apa? Baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa. Iya Kak ya? Kalau bahasa Bataknya Kejadian 1 ayat 26, tatop pamajolma, kita ciptakan manusia, tumiru rupana, yaitu ya, mirip dengan rupa Allah, tudos tu pangalahona, seperti perilaku Allah. Jadi kayak saya terjemahkan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut wajah kita dan serupa dengan perilaku kita. Oke? Coba, kita berangkat dari poin yang baru lagi. Berarti, saya adalah rupanya Tuhan. Dan perilaku saya harusnya adalah perilaku Tuhan. Oke? Koma tadi. Supaya apa ketika kita punya rupa dan perilaku Tuhan? Supaya apa? Kita baca mulai dari kata supaya. 1, 2, 3. Supaya jadi saya nggak setuju begini, udah Pak Pendeta yang berdoa, doanya tanpa hambatan ke surga. Enggak. Kita semua punya kuasa yang sama Bapak Ibu. Kita punya kuasa yang sama. Karena apa? Karena sumbernya satu. Bukan berarti saya yang berdoa buat Ibu Lilis 3 jam kemudian sembuh. Terus Om Onggo berdoa 3 minggu kemudian baru. Enggak. Atau
Saya berdoa 3 jam sembuh, begitu Om Onggo berdoa malah tambah parah. Enggak. Bukan. Enggak, kalau kita melihat ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu berbeda enggak manusianya ketika kita dalam Tuhan? Enggak. Terus, Pak, saya punya kuasa. Punya kuasa. Punya kuasa, punya kuasa. LG punya kuasa, punya kuasa. Siapa lagi? Siapa cucunya itu Emi? Clarissa ya? Carlisa. Punya kuasa. Lo bayangkan lo, banyak orang tua nggak cerai hanya karena anak. Betul? Jadi jangan pernah berpikir, saya nggak sanggup Pak, nggak mampu Pak, aduh siapalah saya ini. Yang penting, jangan sampai orang mendikte kita. Ada celah, itu bisa jadi bumerang buat kita. Amin Bapak Ibu? Oke, jadi jangan pernah anggap enteng dirimu, karena kita ini adalah image of God. Gambar dan perilaku Tuhan itu ada sama kita. Tapi Pak, kenapa begitu banyak orang Kristen yang perilakunya berbeda dengan apa yang diharapkan? Saya katakan tadi, Bu, Ibu pernah doain suami? Enggak. Bagaimana orang mau berbuat tanpa jemu-jemu seperti Galatia 6 ayat 9 tadi itu? Kalau banyak orang Kristen tidak pernah menggambarkan rupa dan perilaku Tuhan. Ini ngomong-ngomong, kenapa yang sayap kanan lebih banyak, sayap kiri yang... Biasanya sayap kiri yang lebih banyak ya? Betul. Betul. Tapi begini Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya Pak begini. Saya harus menderita dong. Coba kembali ke 1 Petrus 3 ayat 13. Coba. Tapi Pak, saya harus menderita dong. Oke. 1 Petrus 3 ayat 3 kita baca. Oke. 1 sama 14 ya. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Kira-kira benar gak ini? Stop dulu deh. Kira-kira benar gak ini ayat 13? Benar gak? Benar atau ada tidak benarnya? Ada juga? Oke? Ada ya? Enggak. Sebelum kita berangkat ke ayat 14, banyak adanya atau banyak bohongnya nih? Oke. Saya harus tanya dulu begini, supaya kita baca ayat 14. Oke? Kita sepakat ya, ada benar enggaknya ya? Oke, ayat 14 deh. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Nah loh, parah nih. Coba baca bolak-balik. Tetapi sekalipun kamu harus menderita karena berbuat baik kepada suamimu, berbuat baik kepada istrimu, berbuat baik kepada teman di kantor yang nyebelin. Karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Benar gak? Benar gak? Coba buka Matius 5, banyak kali kita buka ayat hari ini. Matius 5 ayat yang ke berapa ya? Matius pasal yang kelima ayat yang ke... Sebentar, mulai ayat 3 deh, Bet. Oke, mulai ayat 3, 4, 5 sampai seterusnya. Kita baca sama-sama, nanti lanjut ayat berikutnya ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang... Ayat 4. Berbahagialah orang yang... Ayat 5. Stop. Salah satu jawaban saya kepada ibu itu ini. Udah Bu, terus didoain. Jadi ketika suamimu marah-marah, teriak-teriak, udah lembut. Ayat 6 dek. Lanjut. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Yes. Yes. Lagi. Sampai ayat 9. 1, 2, 3.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat 9, berbahagialah orang yang memodohnya. Saya pikir ucapan bahagia ini menjawab tema kita hari ini, untuk berani berbuat baik. Tapi kalau menderita gak apa-apa, banyak gak enaknya, ya. Tapi versi Tuhan sebut kita berbahagia. Nangkap? Saya juga gak nangkap. Kenapa ketika saya rajin berbuat baik, kenapa Tuhan katakan saya berbahagia? Ternyata Bapak Ibu, ketika saya rajin berbuat baik, ternyata ada poin-poin yang Tuhan tambahkan begini. Saya sebenarnya gak mampu untuk jadi suami yang baik. Jujur loh, saya gak mampu. Jujur, saya gak mampu. Tapi ketika saya berusaha untuk jadi suami yang baik, berusaha untuk jadi papa, tadi pagi ada drama di rumah kami. Saya cerita ini. Karena saya gak mau anak-anak istri saya berangkat ke gereja dengan hati yang muram. Karena saya kalau marah itu gak pernah pecahin A, pecahin B, gak pernah. Saya lihat anak-anak saya kok cemberut. Ternyata lagi drama mereka di kamar bertiga. Ya Kak ya? Cuman dramanya nggak berseri-seri, nggak bertelenovela, ceritanya bertele-tele. Gitu. Kami udah berdoa tiap pagi. Saya habis jalan pagi, udah berdoa sepanjang hari ini. Terus sebelum berangkat ke gereja saya berdoa. Saya nggak mau rumah ini nggak ada sukacita, saya bilang begitu. Saya jujur, iya Kak ya? Dedek, benar Dek? Iya, mereka saksinya. Enggak, ini bukan lip service. Berdoa. Dedek kenapa? Ternyata dia nggak mempersiapkan diri pakaiannya untuk ke gereja hari ini. Padahal dia penerima jemaat. Saya kalau begitu langsung gigi 5 loh. Marah. Saya kasih punishment buat mereka. Tidak ada handphone hari ini. Saya katakan begitu. Kenapa dari semalam gak siapin? Padahal mereka karena saya ada di rumah duka, ada keluarga yang meninggal, mereka berdua, merdekalah mereka tanpa orang tua. Betul, tadi pagi gak ada persiapan, marah. Ternyata karena HP muka mereka muram, saya gak mau. Bahkan gak makan pun muka muram saya gak mau. Kecuali saya kurang ajar muka mereka muram ya, saya terima itu. Tapi karena nggak makan, nggak ini muka mereka muram, saya nggak mau. Kenapa Kak? Kenapa Dek? Terjadilah drama dengan air mata bercucuran. Enggak, maksudnya begini Bapak Ibu. Jangan biarkan sesuatu di dalam pekerjaan, di kantor, di rumah, di perusahaan kita. Suatu atmosfer yang tidak baik terbiarkan. Itu tujuan saya. Saya nggak mau. Dedek mau pelayanan, Papa mau khotbah, clear hari ini. Clear jam ini. Nggak bergandengan tangan sih kami, tapi berdoa aja gitu loh. Betul? Tapi tetap no handphone, no, itu punishment-nya. Supaya itu pengingat buat mereka. Nah kadang-kadang Bapak Ibu saat kita berbuat baik, ada kontranya enggak? Ada. Ada kontranya kan? Ada, kita dijauhin enggak? Dijauhin kan? Berapa banyak orang di negeri ini. Saya ingat siapa yang kasus STPDN itu, yang satu dosen karena ia membongkar sekolah itu. Dosen itu di Depak. Berbuat baik di negara ini susah. Apa? Jangan di-delete deh nanti deh. Apalagi kita berbuat baik sebagai anak Tuhan, susah. Bagaimana mungkin Pak Om bagaimana mungkin orang Kristen itu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Mau enggak? Tampar balik. Mau enggak ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Mau enggak? Tapi ternyata value nilai tertinggi dari Kristenan adalah berdoalah bagi musuhmu, berdoalah bagi orang yang mengenai kamu dan berkatilah mereka. Kenapa? Kita baca ayat terakhir ayat 18. Buka deh. Masih ada waktu enggak saya? Masih ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sampai sore ya sehari ya, oke. 1 Petrus 3 ayat 18. Tahu gak cerita kita tadi tentang berbuat baik? Kenapa tiba-tiba cerita ini
sampai kepada roh-roh di zaman Nuh. Coba, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19. Kenapa tiba-tiba cerita itu sampai kepada roh-roh zaman Nuh? 19 deh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi. Tuhan pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh, gila jauh banget loh. Pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Bisa kita bayangkan, ada jutaan mungkin orang pada zaman Nuh, mereka semua mati. Hanya 8 orang yang selamat. Nuh dan istrinya, 3 anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga menantu perempuannya 8 orang. Lalu kemana yang jutaan orang mati? Nah, kepada roh-roh inilah Tuhan datang. Pertanyaannya, kapan Tuhan datang kepada roh-roh ini? Ada banyak tafsiran para teolog. Bisa kita bayangkan, sesudah Yesus bangkit. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus datang kepada mereka saat 3 hari itu. Dari hari Jumat kepada sebelum bangkit. Seperti pengakuan iman rasul kita. Yang turun ke dalam kerajaan maut. Tafsiran beberapa teolog, itu pada saat Yesus ada 3 hari sebelum Ia bangkit. Tapi tafsiran para teolog lain, itu dinyatakan oleh Yesus. Ia datang ke dunia orang mati saat Yesus pada zaman seperti sekarang ini. 40 hari Yesus menyatakan diri sebelum Ia naik. Nah, disitulah Yesus datang kepada roh-roh. Artinya apa? Kenapa Yesus datang kepada roh-roh ini? Untuk menyatakan kemenangan. Bahwa saya pernah mati, lalu saya bangkit. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Yesus bekerja kepada roh-roh yang ribuan tahun yang lalu bekerja untuk bukan menginjili ya, tapi mengatakan kepada roh-roh itu, saya menang atas maut. Dan Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan itu pula yang memampukan kita untuk kita bisa bekerja dan menang atas ketidakbaikan. Bapak Ibu, ini gak gampang. Sekali lagi, ini gak gampang. Kapan kita berbuat baik? Tidak jemu-jemu. Tampilkan lagi deh Galatia 6 ayat 9. Sekaligus kita hafal. Supaya poin ini kita bawa. Untuk kita tidak pernah jemu-jemu. Lalu kita akan menuai hasilnya. Jangan pernah kita bisa ngajak suami atau istri ke gereja kalau kita menemukan kebosanan. Jangan harap kita mendapat promosi dimanapun kalau kita pernah jemu berbuat baik. Kita baca sekali lagi. Pelan-pelan saja tapi pasti. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Siap berbuat baik? Tidak jemu-jemu? Amin. Mari sebelum kita, yuk pemain musik, para singers, kita nyanyi dari pujian Yesus Kau Kebenaran. Iya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi kita bernyanyi dari awal. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Aku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, sama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, oh kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Mungkin saat kita hendak berbuat baik, mungkin ada masanya kita pakai kalkulator. Kalau aku berbuat baik, apa ya yang aku dapatkan? Rasa-rasanya kok aku terus yang buat baik, dia enggak. Kalau aku balas dia, apa ya yang datang? Tapi firman Tuhan cukup jelas, terlebih dari Galatia 6 ayat 9 tadi itu. Dan kami tahu kami adalah produk yang luar biasa. Produknya Tuhan, mirip sama seperti Tuhan. Ditebus pula, dipilih pula, diselamatkan pula. Harusnya tidak ada tempat buat kami untuk tidak berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah disampaikan.
maka tibalah giliran kami untuk kami jadi pelaku-pelakunya. Untuk tetap berbuat baik apapun warna kehidupan yang kami terima. Gak gampang, tapi ada firman Tuhan yang sudah berjanji bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi kami. Perbuatan baik itu gak jauh, mungkin dari rumah. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Bahkan kami terhadap mertua, terhadap besan, terhadap ipar, terhadap tetangga, terhadap teman di kantor, bahkan terhadap rekan sepelayanan. Tidak mungkin tidak ada gesekan. Bahkan kami mulai sekali lagi hitung-hitungan, kok rasa-rasanya saya yang memaafkan terus. Kalau kami berpikir seperti itu, maka kami tidak akan pernah dapat upah. Karena ketika pikiran itu datang kepada kami, kok rasa-rasanya saya terus yang berbuat baik. Itu berarti kami sudah menghampiri titik jemu, titik jenuh, titik bosan untuk berbuat baik. Padahal kami tahu Tuhan tidak pernah bosan dalam hidup kami. Tuhan penuh dengan kasih, panjang sabar, namun penuh kemurahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, aku berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Saat mereka akan melakukan firman itu, Tuhan mampukan setiap umat-Mu agar apapun respon orang, kami tetap menampilkan kebaikan itu. Karena kami tahu tidak ada perbuatan baik yang tidak memperoleh upah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berdoa buat pemerintahan kami dari presiden, wakil presiden, pemerintahan daerah, para menteri. Tuhan pakailah pemerintahan kami ini untuk mereka dapat bekerja dengan baik. Keputusan-keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Banyak sekarang orang susah cari kerja. Bahkan banyak tamatan S1 antri untuk masuk kerja di sebuah instansi pemadam kebakaran, PPSU, karena susahnya pekerjaan. Oleh sebab itu berkatilah bangsa kami ini supaya pemerintah kami dapat membuka banyak peluang kerja. Sehingga ekonomi kami tidak hanya survive, tapi ekonomi kami berkembang di tangan pemerintah sekarang. Tuhan juga memberkati gereja kami dalam semua programnya. Berkati para gembala, Pendeta Rinaldo Panggabean, Pendeta Yesua Jab, hamba, bahkan para majelis. Ada Kak Monci, ada Kak Lina, ada Kak Jun, ada Ito Emi, ada Ito Dian, ada Bang Johan, Bang Ago, juga ada Abed sebagai pengurus. Bahkan termasuk semua pelayan, agar kami tetap bersatu hati untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena bukan dari siapa-siapa kami menerima upah, tapi upah kami justru dari Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk keuangan kami yang jauh dari rasa cukup, yang jauh dari cukup. Namun kami bersyukur Tuhan senantiasa pelihara gereja ini. Sehingga kami tidak hanya berdiri di tengah-tengah keterbatasan keuangan kami, tapi gereja kami pun terus bisa melayani Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati saudara kami yang dalam tahap pemulihan kesehatan. Berdoa untuk Ibu Santri, Pak Bambang Santoso, Pak Sandy Luntungan, anak kami Hazel Kairupan, Ibu Berbaratisen, Bapak Iwan Hasan, Bapak Deden Manurung, dan mungkin ada di antara kami saat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu
Untuk Engkau alirkan kuasa-Mu ke setiap tubuh, ke setiap mata, ke setiap jantung, ke setiap organ tubuh kami, kepada kaki kami, tangan kami, semuanya ya Tuhan. Untuk Tuhan menghancurkan semua kuasa sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena kuasa Tuhan, semua nama-nama tadi beroleh kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Saudara kami juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati Kak Agnes, Ibu Lito, Pak Lito Espiritu, Andrew Panggabean, Kak Novi, dalam proposal yang sudah ia sebarkan untuk anti Sitohang dan saudara kami juga. Tuhan nyatakan kemurahan hati-Mu untuk mereka memiliki pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang produktif yang menghasilkan berkat. Tuhan nyatakan kemurahan hati-Mu. Dan akhirnya kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Berdoa untuk Abednego, Ibu Hervina Setiawati atau Ibu Vina. Untuk Mas Fani, Pak Bambang Santoso, dan untuk Ibu Ripka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi usia terhadap mereka. Tidak kebetulan mereka ada di usia yang baru. Itu supaya setiap umat-Mu yang berulang tahun menyadari akan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka bisa lebih berkreatif lagi di usia yang baru. Menjadi alat Tuhan, menjadi saluran Tuhan, menjadi bagi berkat. Dan kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan kado terindah buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, yang sebagian besar mata rohaninya masih tertutup bahwa Yesus yang lahir 2024 tahun yang lalu. Mereka pikir hanya manusia biasa, padahal Dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Pada waktunya mata mereka akan terbuka bahwa Yesus, bayi yang lahir di kandang domba, adalah Juru Selamat umat manusia. Dan hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah melayani, pemimpin nyanyian, para singers, pemain musik, guru sekolah minggu, Tuhan berkati mereka. Karunia khusus yang Tuhan berikan kepada mereka semakin Engkau pertajam ya Tuhan, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita.